Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Sehat Al Ihsan, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Zainal Arifin dalam acara Bisik Bincang Sehat Asik bersama PKRS RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. Wargi Sehat Al Ihsan, kehamilan sesuatu yang didambakan oleh setiap pasangan, bahkan saking didambakannya kadangkala sesuatu yang tidak rasional pun dilakukan, sehingga kita banyak menemukan terkait dengan mitos atau fakta yang ada di lapangan terkait dengan kehamilan. Untuk membahas hal tersebut, kami telah menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang itu. Beliau adalah salah satu dokter spesialis obstetrik ginekologi di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan. Mari kita sapa beliau. Beliau adalah Dr. Jatuh Sulistiawati, spesialis obstetrik ginekologi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Sibuk ya dok ya? Banyak pasiennya? Ya seperti biasa aja sih kegiatan sehari-hari ya. Baik. Ini luar biasa dokter dengan segala kesibukannya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama warga saya sekalian, terutama Bunda Yanda yang sedang dianugerahi amanah kehamilan pada saat ini. Baik dokter, izin barangkali waktunya kita akan ngobrol terkait dengan fakta dan mitos seputar kehamilan. Ini kebetulan sudah banyak pertanyaan dari wargi sehat sekalian yang akan kita bahas pada siang ini. Baik wargi sehat Al Ihsan, kita langsung dok. Ada pertanyaan pertama. Ini mungkin ada dari beberapa penanya, tetapi bunyinya sama gitu ya. Di antaranya dari Ibu Enrika Fadilah, kemudian dari Ibu Cici, dari Ibu Iis, dan Ibu Donita. Pertanyaannya adalah, apakah mitos atau fakta gitu ya, makan durian dan nanas bagi wanita hamil, apakah betul berbahaya? Begitu dokter. Ya, ini terima kasih sebelumnya atas pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan di Instagram sebelumnya dari Bunda Enrika Fadilah sama betul. Bunda Cici Mariam. Ini nanyanya hampir sama ya Pak Jenal ya, tentang durian. Ya, kalau Bu Cici nambah nanas, Ibu Bunda Donita nanas ya, gitu ya. Pokoknya ini tentang makanan. Nanas durian. Ya, nah, ini karena kesenangan kita kayaknya. Ya, karena ibu-ibu nih kayaknya aduh kepengen apa ya gitu ya. Pada saat hamil tuh kayaknya sering ngidam kayaknya dok. Sering ngidam juga gitu kan bunda-bunda di rumah itu. Nah kira-kira ini mitos atau fakta gitu ya? Betul. Bahaya kira-kira apa nih, ya? Nanas sama durian. Ya, kira-kira apa nih ya bunda-bunda, boleh nggak ya nih mitos atau fakta? Maunya apa ya? Maunya apa ya? Nah ya mitos ya. Mitos ternyata. Semuanya ini mitos ya. Jadi kalau makan durian ini buat bunda-bunda yang lagi hamil sekarang boleh-boleh aja, semuanya boleh. Asal enggak ini ya dalam jumlah yang biasa aja. Jangan jangan berlebihan. Kalau untuk di yang saya ketahui ya, untuk makan durian itu boleh-boleh aja ya, kira-kira 2-4 potong durian aja gitu ya. 4 biji ya? 4 biji ya. Bukan 4 durian. Jangan. Nanti kepala udah ini kolesterolnya naik kayak berbahaya itu ya, yang nggak boleh ya. Sebenarnya durian ini tuh mengandung vitamin juga banyak. Dia ada vitamin B, vitamin C, asam folat juga dia ada. Kemudian zat besi, dia ada magnesium. Sebetulnya dia memiliki mikronutrien gitu ya. Boleh-boleh aja dalam jumlah yang sedikit, tapi nggak tiap hari juga makan durian gitu. Kalau sedikit-sedikit setiap hari tetap aja kan banyak ya. Jadi untuk bunda-bunda yang kepengen makan durian boleh aja dalam porsi yang biasa aja gitu, sedikit 2-4 butir masih boleh. Nah kemudian jangan terlalu sering tiap hari gitu ya, biasa aja. Nah sebenarnya durian ini tuh agak hati-hati untuk trimester ketiga. Untuk trimester ketiga jangan terlalu banyak makan durian, ditakutkan nanti penambahan. Jadi dalam satu buah durian itu ternyata ada 60 kalori. 60 kalori. Iya, jadi kalau
kebanyakan makan durian ditakutkan bayinya akan menjadi bayi besar gitu. Sehingga agak sulit nanti pas melahirkannya, Dok. Terus kemudian untuk ibu-ibu, bagi bunda-bunda yang punya diabetes mellitus mungkin jadi harus agak diperhatikan juga, atau diabetes mellitus itu kadar gula darah yang tinggi gitu ya. Terus kemudian yang obesitas, untuk yang obesitas juga perlu diperhatikan, jangan terlalu banyak gitu sih sebenarnya. Kalau di trimester pertama, Dok, nih karena dari Bunda Donita nih ada nih, kalau trimester awal bahaya nggak sih, Dok, katanya untuk makan durian ini ya? Dari Bunda Donita ya, untuk nanas ya katanya di trimester awal. Untuk nanas juga sebenarnya dia memiliki mikronutrien juga yang banyak, sama sih hampir mirip kayak durian ya. Vitamin B, vitamin C terutama, terus asam folat, kemudian magnesium, zat besi sama juga ya. Nah, sebenarnya untuk trimester awal boleh aja, tapi mungkin yang tidak ada keluhan. Itu misalnya keluhan perdarahan atau perdarahan sih biasanya ya, untuk trimester awal tuh nanti bisa ditanyakan ke dokternya langsung. Tapi untuk trimester 2 dan trimester 3 itu aman sih. Aman ya. Itu ya. Terus kemudian makan nanas juga katanya ada mitos bikin keguguran. Nah, itu dia. Sebenarnya dia itu punya enzim namanya itu bromelain. Nah, jadi bromelain ini katanya bisa mendegradasi protein, jadi bisa bikin mules gitu. Nah, ini jadi, tapi sebenarnya tuh dalam nanas tuh kalau sepotong nanas aja tuh bromelainnya masih rendah, jadi nggak bikin mules karena dibutuhkan kadar yang tinggi untuk bikin mules gitu. Jangan banyak-banyak ya. Tapi sebenarnya katanya kalau untuk nanas segar itu 7-10 buah nanas baru bikin perdarahan. Ini bukan ngajarin ya, tapi kan nggak mungkin ya kita makan 7-10 ya? nanas segar gitu kan, nggak mungkin ya. Kasih paling satu itu aja, Dok. Iya. Udah seperempat juga enggak kayaknya ya. Paling kan bunda-bunda juga makan sepotong juga udahlah kayaknya ya. Nggak mungkin lah makan satu buah nanas sendirian juga kan kayaknya. Nah, terus untuk makan buah nanas ini jangan terlalu banyak juga. Kenapa? Karena ditakutkan ada nyeri ulu hati karena yang punya penyakit gastritis ya, atau umumnya penyakit mah gitu ya. Itu akan ada nyeri ulu hati, kemudian bisa diare juga kalau kebanyakan loh. Betul. Masa lagi bunda-bunda yang lagi hamil diare kan repot ya. Betul. Gitu. Jadi tambah lemes, udah bawa bayi lagi ya. Udah bawa beban, diare juga kan, malah dehidrasi, nanti kekurangan cairan malah bahaya buat bunda-bunda di rumah sekalian. Terus bisa juga sih biasanya paling diare ya, yang paling ditakutkan. Jangan terlalu banyak lah sebenarnya mah. Pada intinya mah boleh gitu. Cuma jangan berlebihan ya, Dok ya. Itu aja sih. Siap. Jadi wargi sehat alisan tadi nanas, durian adalah mitos gitu ya. Mitos. Itu boleh, silahkan dikonsumsi selama tidak berlebihan. Kalau masih penasaran, konsultasi aja langsung ke dokternya ya. Enggak, dokter jatuh siap ya untuk jadi konsultan bunda-bunda sekalian. Baik, dokter, kita lanjutkan nih pertanyaan berikutnya, datang dari Ibu Aspiani ya, Bunda Aspiani. Bunda Aspiani menanyakan, dokter boleh nggak makan ulen dan tutut? Nah, katanya berpengaruh nih terhadap kelahirannya gitu. Iya. Jadi masih seputar makanan, Dok. Makanan ya. Mohon. Ini untuk Bunda Asfiani. Makasih pertanyaannya Bunda Asfiani, untuk makan ulen dan tutut. Untuk berpengaruh ke kelahiran, ini kan pertanyaannya ulen sama tutut apakah berpengaruh ke persalinan gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk persalinan sendiri kayaknya ini ya, kemungkinan gimana nih Pak Jenal ya kayaknya ya. jadi ya. Susah karena makan ulen nih? Katanya kalau ulen itu kan agak cepel-cepel gitu. Oh gitu. Jadi lahirnya susah nanti. Susah. Tapi kalau gitu. Tutut bikin lancar mungkin. Oh gitu. Ini mitos atau fakta? Iya. Bisa sih, maksudnya analoginya ke situ ya mungkin biasa, ya. Dok. Iya. Ya ini jadi semuanya itu mitos ya. Jadi yang benarnya gimana nih, Dok? Ini sebenarnya untuk ulen kan dia dari apa? Ketan ya. Ketan kan banyak mengandung vitamin B. Betul. Sebenarnya dia ketan tuh makronutrien yang bagus juga gitu untuk bunda-bunda yang lagi hamil. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Jadi
dapat mengganti nasi juga gitu kan dari ketan ya. Dari ketan. Vitamin B. Sebenarnya untuk ulen nggak apa-apa. Terus untuk tutut, kalau untuk tutut kan tutut itu sebenarnya dia tadinya hidupnya di sawah. Betul. Atau dibudidayakan gitu ya. Nah sebenarnya untuk tutut ini karena dia bersentuhan dengan tanah, katanya jadi di tanah itu untuk kuman tokso itu menularnya tuh lewat tanah. Gitu. Jadi makanya untuk orang hamil itu harus makan makanan yang matang, nggak boleh yang mentah seperti lalap gitu ya. Lalap jangan dulu untuk bunda-bunda yang lagi hamil. Terus kemudian semua makanan pokoknya harus matang, jangan mentah, nggak boleh mentah. Itu gunanya untuk apa? Supaya jadi si virus-virus yang dari tanah itu mati. Nah, begitu juga untuk tutut. Jadi tutut itu harus dicuci dengan bersih, terus kemudian dimasak matang, baru bunda-bunda boleh. Gitu. Jadi nggak boleh makan mentah-mentah ya, Bunda. Apalagi setengah matang jangan gitu. Siap. Baik, dokter, kita akan lanjutkan, tetapi kita akan sedikit break dulu sebentar ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi setelah break yang satu ini. Iya, warga sehat Alisan, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita pada siang ini dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang telah disampaikan oleh warga sehat sekalian kepada kami. Baik dokter, tadi sudah dibahas terkait dengan tutut ya, dan apa tadi? Ulen. Nah, ternyata itu mitos, silahkan dikonsumsi selama tidak berlebihan. Tutut terutama harus dimasak dulu Bun ya, jangan ditelan mentah-mentah. Baik dok, ini ada pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Aisyah Sawali ya, Aisyah Sawali.
Ini masih terkait dengan makanan, Dok. Minum air kelapa katanya biar bayinya putih, Dok. Nah, kalau ingin glowing, ingin kinclong, minum air kelapa nih. Gimana, Dok? Ini fakta atau mitos nih kira-kira? Iya. Nah, ini terima kasih untuk pertanyaannya Bunda Aisyah Sawali. Katanya minum air kelapa biar bayinya putih. Oh gitu. Ini mitos atau fakta ya kira-kira? Nah. Kalau untuk minum air kelapanya itu sebetulnya bagus untuk bunda-bunda yang sedang dalam kehamilan sekarang. Jadi sebenarnya air kelapa itu mengandung banyak mineral gitu ya. Terus kemudian elektrolit gitu. Jadi air kelapa itu sangat bagus. Malah nih ada penelitiannya Pak Jana bahwa untuk meminum air kelapa ini di atas 7 bulan itu dapat menurunkan risiko preeklamsi gitu. Ada manfaat lain? Ya, preeklamsi itu yaitu darah tinggi pada saat kehamilan. Jadi akan menurunkan risiko, bukan menghilangkan ya, menurunkan risiko gitu. Sudah ada penelitiannya. Nah, bahwa minum air kelapa ini sebetulnya bagus buat bunda-bunda yang lagi hamil. Tapi tujuannya memang bukan buat bayi putih kayaknya. Nah, untuk warna kulit nih sebenarnya nih Pak Janal dan bunda-bunda sekalian, untuk warna kulit itu mah sebenarnya sudah ada gennya gitu. Jadi kalau misalkan nanti orang kita, misalkan orang Sunda misalkan kan biasanya bukan rasis ya, punten. Misalnya kulitnya kan sawo matang sawo buruk kuning gitu ya, misalkan kuning ya. Nanti anaknya juga ya kuning aja gitu. Tapi orang bule misalkan Kaukasia kulitnya kan udah putih. Mereka ada yang merah, ada yang putih ya, anaknya juga ngikut lah gitu. Atau mungkin yang kulitnya sawo matang pengen anaknya putih kayak Kaukasia ya, kayak apa orang bule gitu ya, orang apa kita teh bilangnya tuh orang luar negeri teh bule ya. Bule ya. Itu ya gimana ya kayaknya. Jadi nggak bisa minum air kelapa 100 buah ya Dok ya selama kehamilan tuh. Jadi putih anaknya. Ya kira-kira minum air kelapa tujuannya untuk menambah mikronutrien ya, menambah elektrolit, bagus juga. Tapi untuk kulit putih kayaknya itu tergantung gen kedua orang tuanya. Gitu. Jadi itu berarti air kelapa bermanfaat sekali ya. Itu merupakan fakta ya. Iya. Fakta. Tetapi kalau misalnya berpengaruh bayinya jadi kulitnya putih, itu mah belum tentu ya Dok ya, dilihat orang tuanya. Kalau anak saya putih kan aneh. Iya tergantung ibunya juga. Ibunya juga ya. Kan dua-duanya. Oh iya. Iya. Nanti baik, oke. Baik, itu barangkali Bunda Aisyah gitu ya. Jadi sangat bermanfaat sekali air kelapa faktanya untuk kehamilan bunda-bunda sekalian. Tetapi tentunya berkaitan dengan kulit, yaitu sudah ngikutin garis gennya ya tadi, apakah pigmennya putih, hitam, coklat atau gimana ya. Baik, masih bersama kami di Bisik Bincang Sehat Asik. Pada hari ini kita masih membahas tema seputar fakta dan mitos seputar kehamilan. Baik dokter, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya nih dari wargi sehat kita. Ini datang dari Ibu Ilma ya. Dokter, apa betul kalau sedang hamil tidak boleh makan kulit sapi atau kikil? Katanya kalau makan kulit sapi bisa terjadi perdarahan. Nah ini, padahal seneng banget kayaknya Ibu Ilma nih. Favorit kayaknya ya. Favorit kayaknya, kayaknya enak apalagi kikil Padang. Iya. Jadi kebayang-bayang nih lapar. Ya, terima kasih pertanyaannya Bunda Ilma. Untuk kikil katanya, boleh nggak sih gitu? Apakah akan menimbulkan perdarahan gitu kan ya pertanyaannya. Jadi untuk makan kikil boleh-boleh aja pada saat bunda-bunda lagi hamil gitu ya. Tapi hanya diingat mungkin kikil ini dia memiliki kolesterol hewani gitu ya. Jadi mungkin jumlahnya aja, porsinya aja jangan terlalu banyak. Kalau untuk sekali-kali sih ya boleh-boleh aja, tapi kan nggak tiap hari gitu ya. Betul. Tiap hari kikil kan nggak juga mungkin ya. Iya, nanti mungkin kolesterolnya akan meningkat ya. Tapi kalau untuk di jadi makan kikil jadi perdarahan, nah itu kayaknya mungkin kurang ini ya, kurang
Tidak relevan ya? Iya, iya. Mitos kalau gitu Iya, ya? mitos kalau untuk bikin perdarahan. Kayaknya kalau perdarahan itu biasanya ada faktor-faktor lain. risikonya, Pak Janal. Iya. Jadi atau bunda-bunda sekalian yang mungkin bunda-bunda sekalian harus mengetahuinya untuk apakah dalam kehamilan ini beresiko untuk perdarahan. Iya, setiap kehamilan beresiko untuk perdarahan, terutama pada orang-orang yang memiliki faktor resiko. Faktor resikonya itu misalnya bayi kembar atau ada preeklamsi. Preeklamsi itu hipertensi dalam kehamilan. Kemudian air ketubannya banyak atau bayinya besar gitu. Nah, itu dapat menimbulkan risiko perdarahan atau perdarahan pada kehamilan yang sebelumnya. Persalinan yang sebelumnya. Nah, itu harus hati-hati akan apabila terjadi perdarahan pada saat persalinan yang saat ini gitu. Oke, baik. Kalau untuk dokter. perdarahan. Jadi kalau keperdarahan itu bukan fakta ya, Dok ya, mitos. Iya. Tetapi perdarahan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan ibu hamil bisa perdarahan. Iya. Sebagaimana tadi disampaikan. Jadi kalau misalkan bunda-bunda hamil dengan berbagai faktor resiko seperti itu, mungkin harus diperiksakan ke dokter kandungan dan melahirkannya di rumah sakit gitu untuk menghindari komplikasi dari perdarahan tersebut atau terjadinya perdarahan tersebut. Perdarahan yang lebih banyak. Oke. Baik, terima kasih dokter, dan itu barangkali Bunda Ilma gitu ya. Bunda Ilma mudah-mudahan bisa menyimak dan cukup puas. Kalau masih belum puas silahkan bisa berkonsultasi langsung ke dokter. Baik. Warga Sehat Alisan, kita masih di dalam acara Bincang Sehat Asik bersama RSUD Alisan. Kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Ibu Silmi Hoirunisa, ya, Bunda Silmi Hoirunisa. Ini Dok masih seputar pertanyaan makanan nih pada kehamilan. Boleh nggak makan es atau bakso, Dok? Soalnya seneng kayaknya nih kalau makan es sama bakso. Iya, ini sering juga jadi pertanyaan untuk bunda-bunda yang sedang konsultasi kehamilannya di poliklinik untuk permasalahan es dan bakso. Karena yang ditakutin itu gini Pak Jenal, jadi katanya mitosnya itu mitos ya, berarti ini udah ketahuan mitos. Ketahuannya itu jadi besar gitu, si bayinya tuh jadi besar, jadi berat badan bayinya tuh besar. Gitu. Nah, kalau untuk jadi ini es atau bakso gitu ya. Sekarang yang bakso dulu. Nah, bakso ini kan enak ya, segar gitu ya. Apalagi ada pedes-pedesnya gitu ya. Pedes, enak asam. Nih kalau yang lagi puasa ngobrolin bakso. Pedes, asam, manis ya, semuanya. Aduh, bakso iya. Jadi biasanya ada juga nih bunda-bunda yang hobinya makan bakso. Tiap hari makan bakso gitu ya. Nah, untuk bakso sendiri boleh aja dalam masa kehamilan, hanya jumlahnya atau porsinya jangan terlalu banyak. Seperti misalnya tiap hari konsumsi atau makan bakso gitu ya kan, mengandung kolesterol juga gitu. Nah, ini kalau tiap hari menunya bakso gitu ya, ini bisa meningkatkan berat badan bayinya. Memang betul bisa meningkatkan berat badan bayi, tapi bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Kalau misalnya cuma sekali-kali aja misalkan gitu mah boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Hanya ya menyembuhkan rasa penasaran Dok. Biasanya kan kalau ngidam gitu, aduh pengen bakso mana gitu ya. Boleh aja, nggak apa-apa. Misalkan sebulan sekali apa gitu boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Pengen bakso gitu ya. Nah, kalau untuk es sendiri, katanya es bikin bayinya besar. Nah, kalau untuk es sendiri itu sebetulnya untuk esnya aja, kalau es batu itu nggak ada kalorinya, Pak Jana. Nggak ada ngaruh ya? Iya, nggak ada. Ngaruhnya cuma pengen kencing aja. Nggak ada kalorinya bunda-bunda semua. Jadi sebenarnya itu nggak akan meningkatkan berat badan. Yang meningkatkan berat badan itu ya si sirupnya gitu ya, sirupnya Bun. Terus itu susu cairnya itu yang bikin meningkatkan berat badan. Kalau untuk es aja atau air es aja sebenarnya sih nggak ada kalorinya. Tidak ada kalorinya. Jadi boleh-boleh aja, mau banyak juga nggak apa-apa. Yang bikin naik berat badan itu sirupnya atau gulanya sama si
susu cairnya Susu itu loh. cair ya? Ya, Nah, es campur itu. kan enak pakai susu cair tuh. Nah, itu tuh. Oke, siap nih dokter. Bunda Yanda Wargi Sehat Alisan, makin menarik. Kita akan lanjutkan obrolan kita setelah break yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dewi Basmala, Direktur RSUD Al-Ihsan. Kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Rumah sakit merupakan bagian integral dalam pembangunan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. RSUD Al-Ihsan hadir untuk melayani masyarakat Jawa Barat dengan pelayanan terbaik, didukung oleh dokter spesialis dan subspesialis serta peralatan kedokteran dengan teknologi canggih. RSUD Al-Ihsan membantu masalah kesehatan masyarakat Jawa Barat dalam mewujudkan Jabar Juara lahir batin. Ya, masih bersama kami di acara Bisik Bincang Sehat Asik bersama PKRS RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat. Dokter, baik, kita akan lanjutkan nih pertanyaan-pertanyaan dari warga sehat sekalian, masih seputar fakta dan mitos seputar kehamilan. Pertanyaan berikutnya, Dok, datang dari Ibu Sani Umar. Ya, beliau bertanya, dokter, apa benar kalau di kehamilan pertama proses kelahirannya di sesar, nanti di kehamilan kedua atau berikutnya bakal dilakukan sesar lagi? Gitu, Dok. Ya, makasih untuk Bunda Sani Umar pertanyaannya. Pertanyaan yang kayak gini juga banyak banget atau sering banget ditanyain sama bunda-bunda yang dengan lagi hamil dengan persalinan yang sebelumnya tuh disesar gitu. Jadi yang sekarang apa saya harus sesar lagi nggak ya gitu? Iya, betul. Gimana ya dengan persalinan saya yang sekarang gitu? Nah, sebetulnya untuk bunda-bunda yang sebelumnya disesar ada keinginan atau pengen lahir normal itu bisa aja gitu ya, bisa. Tapi asal indikasi untuk sesar yang sebelumnya itu bukan panggul sempit. Nah, kalau bukan panggul sempit nih Bun, bisa aja kita coba untuk lahir normal. Tapi ada syaratnya nih untuk persalinan yang sekarang kalau pengen normal. Syaratnya ya tetap melahirkannya harus di rumah sakit, gitu. Ya. Terus kemudian letaknya juga harus kepala. Itu kenapa mesti kepala? Karena
diharapkan persalinan yang setelah sesar itu persalinan yang benar-benar normal gitu, benar-benar lancar. Jadi letaknya kepala, terus kemudian mulesnya mules sendiri karena nggak bisa dirangsang, nggak bisa dikasih obat perangsang ya. Karena kita takutkan si bekas sesarnya itu nanti bisa pecah gitu ya kalau kita kasih obat perangsang gitu ya. Jadi benar-benar harus normal gitu ya. Alami ya dok mulesnya. Alami ya, mulesnya alami. Terus kemudian nanti pas proses persalinannya tuh kepala bayinya turun normal, turun ke panggul, terus pembukaannya lancar dan lahir gitu normal biasa nanti. Terus untuk apabila bunda-bunda misalnya udah ada kerasa nih mules, udah ada kerasa mules kan datang misalkan ke IGD atau ke Ponek. Nah itu nanti kita cek lagi nih apakah untuk bunda ini bisa lahir normal atau harus sesar lagi gitu. Nanti kan dicek lagi pada saat persalinannya gitu. Kalau bunda-bunda yang pengen ada keinginan untuk normal setelah sesar bisa aja namanya VBAC atau feedback kita bilangnya vaginal birth after C-section. Jadi ini bisa cari-cari sendiri, baca-baca sendiri di Google atau di mana searching VBAC namanya. VBAC ya. V gini. Vaginal. VBAC. Ya. Vaginal birth after sexual cesarean. Oke. Baik, itu barangkali Bunda Sani ya. Jadi intinya boleh-boleh saja nanti lahirnya secara normal asal jangan memang penyulitnya karena panggul sempit ya dok ya. Kalau jalan lahirnya udah sempit mah udah susah keluar itu. Pintunya udah sempit gimana bisa harus lewat. Harus cari pintu lain ya. Iya. Gitu. Baik dokter, ini masih banyak nih pertanyaan dari warga sehat sekalian, dari bunda-bunda. Ini ada pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Inayah. Nah, Ibu Inayah menanyakan apakah tiap melakukan tes kehamilan harus melakukan tes PEG, gitu ya? Kehamilan harus dengan tes PEG atau memang bisa merasakan sendiri? Iya. Untuk Ibu Inayah, terima kasih atas pertanyaannya nih Bunda Inayah. Nah untuk tes PEG sendiri mungkin sebenarnya nggak harus dengan tes PEG juga gitu. Cuman tes PEG itu adalah alat untuk melihat apakah saya lagi hamil apa enggak sih, yang paling mudah, yang paling mungkin dan murah dilakukan di rumah gitu. Jadi kan sekarang tes PEG ada di mana-mana ya. Betul. Kak Jenal, bunda-bunda semua tes PEG ada di mana-mana ya, tinggal beli aja. Terus misalkan merasa saya telat haid, hamil nggak ya gitu kan. Daripada bingung nih hamil enggak ya, mending beli tes PEG gitu kan. Terus di tes urin sendiri di rumah. Nanti kira-kira kalau garis 2 hamil, kalau 1 ya nggak hamil. Mungkin nggak selalu harus tes PEG, tapi mungkin tes PEG ini yang paling mudah, murah dilakukan di rumah. Bisa sendiri ya. Dan sebenarnya kalau hamil itu ada tanda-tanda mungkinnya, ada tanda-tanda itu yang dirasakan mungkin oleh dirinya ya, dok, ada ya? tanda-tanda mungkin, ada tanda-tanda pasti. Tanda mungkin itu kayak biasanya ada mual gitu, bunda-bunda ngerasa pertama telat haid. Nah, telat berapa haid. lama dok telat haidnya? Ya telat haid sehari juga udah bisa. Telat haid, terus kemudian ada mual muntah, kemudian ada pusing-pusing gitu. Terus kalau pergerakan bayi yang kayak gitu mah biasanya 4 atau 5 bulan kesana. Udah lama ya. Tapi kalau misalkan pengen pasti banget atau gimana ya bisa dilakukan USG. USG itu kita bisa lihat kantong kehamilan di awal-awal pada saat bunda-bunda baru telat haid gitu. Nah biasanya untuk USG sendiri di trimester pertama ini penting nggak sih gitu ya? Nah untuk USG di trimester pertama ini pentingnya adalah kita melihat apakah benar nih bunda-bunda lagi hamil gitu sekarang. Nah kemudian tempatnya bener nggak nih? Tempatnya di dalam rahim atau di luar rahim gitu kan, ada yang di luar rahim. Yang di luar rahim. Nah itu sih sebenarnya untuk melihat kepastiannya sama tempatnya di mana gitu. Terus kemudian melihat nanti perkembangannya gimana, bagus nggak? Kan ada juga yang hamil yang kosong gitu. Jadi dengan pemeriksaan USG itu bisa lebih pasti ya dok ya. Gitu. Jadi ini sangat penting sekali di awal-awal kehamilan merasakan gejala-gejala kehamilan di itu awal ya. kehamilan. Iya.
Baik Nanti dokter. dicek. Ya itu Bunda Inayah ya. Inayah. Mudah-mudahan nanti kalau tes packnya udah positif memastikan tinggal datang saja ke poli kandungan. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Ajeng. Ibu Ajeng Arka, dokter saya baru selesai vaksin COVID dok. Nah ini sekarang dengan pandemi ini dok ya. Apa benar harus menunjukkan program hamil? Jadi Bu Ajeng ini baru divaksin, boleh nggak hamil gitu? Untuk Ibu Bunda Ajeng Arka ya. Makasih atas pertanyaannya. Nah, ini Bun, kalau misalkan habis vaksin COVID pengen hamil gitu ya. Nah, untuk saat ini sebenarnya dari vaksinnya sendiri katanya mereka menginformasikan bahwa tidak apa-apa katanya gitu ya. Tidak apa-apa untuk apabila setelah divaksin COVID kemudian hamil, tidak apa-apa. Tetapi dari POGI sendiri, POGI Indonesia belum sepakat gitu ya, belum ada pengumuman untuk saat ini ya, untuk pada saat podcast ini dibuat ya. Tapi kalau untuk untuk karena berkembang terus ya, dinamis ya. Tapi kalau untuk nanti ya mungkin akan ada penelitian lagi selanjutnya gitu. Kalau untuk dari Indonesia sendiri kemarin sih masih menyarankan bahwa 3 bulan dulu jangan dulu hamil gitu. Tapi kalau ada yang terbaru sih katanya dari pembuat vaksinnya nggak apa-apa. Tapi untuk POGI Indonesia sendiri belum mengeluarkan rekomendasinya gitu. Iya. Siap, itu barangkali untuk Bunda Ajeng ya. Jadi setelah vaksin lebih baik agak ditunda dulu. Sementara sebenarnya belum ada kepastiannya dok ya. Karena kalau untuk penelitian itu kan sebetulnya membutuhkan waktu yang lama betul. Pak Jenal. Sebenarnya kalau untuk vaksin ini karena masih baru, mungkin penelitiannya waktunya belum sampai gitu. Waktunya belum sampai untuk penelitian. Kan penelitian tuh harus ribuan orang gitu ya, banyak. Nggak bisa cuma 1, 2, 3 orang aja. Jadi mungkin waktunya belum memenuhi gitu ya untuk penelitian. Belum final lah. Masih banyak kemungkinan yang bisa dilakukan dengan pandemi COVID ini. Itu barangkali untuk Bunda Ajeng ya. Baik warga sehat Alisan, kita masih tetap di acara Bisik Bincang Sehat Asik bersama PKRS RSUD Alisan Provinsi Jawa Barat. Kita akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda sekalian. Ini masih ada pertanyaan dari Ibu apa nih ya? NRWS. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini.
Warga Sehat Alisan masih di acara kami Bisik Bincang Sehat Asik bersama PKRS RSUD Alisan Provinsi Jawa Barat. Baik dokter, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari warga sehat sekalian. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu NRWS 24. Aduh, saya nggak tahu nih nama aslinya ya. Ini karena akunnya aja yang kita baca. Nah ini Bu NR ini menanyakan ini dok, apa betul kalau makan pisang yang dempet dua, pisang dempet dua, nanti anaknya kembar dempet katanya. Kembar dempet itu kembar siam ya istilahnya. Nah itu dok, apa benar nggak dok? Sehingga takut nih, aduh yang lagi hamil ada yang ngasih pisang dempet enggak, kasih aja sama saya. Iya, kirim ke sini ya. Kirim ke sini, apalagi pisang raja. Iya. Ini untuk makasih pertanyaannya untuk Bunda NRWS 24 ya akunnya ya. Nah ini kalau makan pisang dempet katanya jadi dempet itu sih kayaknya benar-benar nih ya. Mitos kayaknya mitos. Ya. Jadi kalau untuk bayi kembar itu gimana sih? Kan kadang-kadang banyak nih bunda-bunda yang dok saya pengen bayi kembar gitu-gitu. Nah sebenarnya kalau untuk kembar sendiri itu ada turunannya gitu. Jadi kalau ada turunan, ada riwayat sebelumnya ya. Ada turunan, misalnya bunda punya keturunan kembar. Nah itu angka kemungkinan kembar akan lebih tinggi daripada orang-orang yang nggak punya turunan kembar gitu, atau bapaknya. Tapi sebenarnya dari ibu itu lebih tinggi, dominan ya? Lebih tinggi kemungkinannya. Nah kemudian untuk masalah dempet atau enggak pas kembarnya itu tuh sebenarnya tergantung dari kapan pembelahan selnya gitu. Semakin lama pembelahan selnya pada saat di dalam kandungan itu akan semakin besar kemungkinan kembarnya jadi dempet gitu. Semakin cepat pembelahan selnya jadi kembarnya nggak akan dempet gitu. Sebenarnya itu masalahnya di hari pembelahan sel pada saat di dalam kandungan. Jadi bukan permasalahan karena lagi makan hamil pisang. makan pisang kembar dempet gitu. Apalagi cuma satu makan pisang ya. Ya, jadi Bu NR ya. Jadi itu betul-betul mitos ya. Jangan takut untuk makan pisang. Apalagi kalau yang nggak dempet, boleh lah ya. Dempet. Baik dok, kita lanjutkan dok. Masih ada beberapa pertanyaan. Berikutnya dari Ibu Dinda ya, dari Bunda Dinda. Beliau bertanya, emang iya gitu dok, kalau orang hamil diam di lawang pintu katanya ntar pas lahiran bayinya susah keluar. Oh iya. Iya. Makasih pertanyaannya nih ya untuk Bunda Dindar SRR ya. Kayaknya itu mah betul-betul ngalangin mitos, pintu aja ya kayaknya. Jadi kalau ibu hamil kan ukurannya udah tambah besar gitu ya. rada maksi gitu ukurannya, terus kemudian tambah hamil kayaknya kalau diem di pintu ngalangin kayak orang. gitu Jadi bukan ngalangin jalan lahir ya, iya, ngalangin orang pintu gitu iya, kan. iya. Nanti sebenarnya kalau untuk proses persalinan itu gimana bisa lancar atau enggak sebenarnya tergantung 3P channel dan bunda-bunda sekalian. Jadi ada power, passage, passenger. Power itu kekuatan mules ibu, atau nanti pada saat mengedan ibunya gimana, mulesnya gimana. Nah terus kemudian passage itu jalan lahir itu panggulnya, panggul ibunya itu harus luas, harus cukup untuk dilewati oleh kepala bayi. Terus yang ketiga itu passenger itu adalah si bayinya. Nah bayinya sendiri itu kepalanya ya ukurannya normal sesuai dengan bayi cukup bulan pada umumnya, dan dia turunnya kepala itu mengikuti panggul ibu. Nah jadi itu akan berpengaruh pada proses persalinan. Jadi bukan mau berdiri di pintu atau berdiri di jendela atau nggak ada pengaruhnya ya. Jadi sebenarnya dari tadi mulas, terus bayinya sendiri sama panggul ibu gitu. Iya. Nah gitu bunda ya. Jadi kenapa jangan berdiri di depan pintu atau di lawang pantau ngahalangan batur numedeng kalimat bunda. Sama katanya ada juga sih yang mitos minum minyak kletik gitu ya. Minyak kelapa dong. Iya itu. Nah sebenarnya kan kalau minum tuh kan lewat mulut, terus mulut tuh ke saluran pencernaan. Betul. Nah terus nanti dibuang lewat
anus gitu di belakang. Tapi kalau misalkan proses persalinan kan di tengah, di Betul. saluran reproduksi. Betul. Jadi di tengah yang ada rahim, terus bawahnya vagina gitu. Jadi sebenarnya sih nggak Beda jalan ya? Iya, beda gitu. Nggak nyambung gitu ya, jangka sembung jadinya. Nah, oke Bunda, warga sehat sekalian, kita lanjutkan nih. Tadi ya mitos ya Bun ya, itu jangan berdiri di lawang pantau ya. Kita lanjutkan nih pertanyaan berikutnya dokter dari Ibu Elis Wiwik ya. Bu Elis Wiwik ya bertanya, Assalamualaikum Bu Dokter, mitos atau fakta sih dok kalau habis lahiran nggak boleh tidur siang, takut darah putihnya naik ke mata gitu. Habis lahiran nggak boleh tidur siang padahal capek ya. Habis lahiran. Gimana nih dok? Mitos atau fakta? Iya. Makasih Bun Elis Wiwik, ini kayaknya ungkapan hati. Ungkapan hati ya. Bunda-bunda yang habis melahirkan. Jadi katanya jangan tidur siang gitu ya. Nah sebenarnya kalau tidur siang ya boleh-boleh aja ya, karena sebetulnya pada saat kehamilan kan bunda-bunda ini bawa beban ya yang berat gitu selama 9 bulan. Udahlah bayinya, terus kemudian plasentanya, terus kemudian air ketubannya, itu kan beban juga untuk tubuh, dan juga tubuh juga bebannya ke jantung juga akan tambah beban gitu, dan organ-organ lainnya juga tambah beban, kaki gitu terutama. Nah terus saat setelah persalinan kan, persalinannya juga ngeden ya, ngeden kan itu membutuhkan tenaga yang cukup besar gitu ya. Jadi subhanallah banget, bunda-bunda yang sudah melahirkan baik itu normal ataupun sesar sebenarnya sama aja gitu, sama capeknya, sama sakitnya ya. Bahkan yang sesar mungkin penyembuhannya akan lebih lama daripada yang normal gitu ya. Nah jadi kalau misalkan siang-siang mau istirahat ya boleh-boleh aja, apalagi nih misalnya baby-babynya di rumah. Biasanya kan kalau bayi baru lahir tuh kan malam-malam lebih nangis ya, nangis mereka tuh banyak bangunnya tuh malam hari, jadi malam hari pengen nyusu, malam hari ganti popok atau apa, pagi-pagi istirahat ya nggak apa-apa. Nanti pada saat biasanya kan bayi-bayi tuh siang hari mereka tidur ya, mereka tidur kan Bun, siang hari tuh malah tidur, malam-malam bangun gitu, malam-malam begadang, siang-siang tidur. Nah pas tidur misalkan bundanya pengen istirahat juga ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Jadi nggak ada bahayanya ya? Iya. Nggak ada yang naik ke mata, yang naik ke mata merasa kantuk kali ya? Iya, darah putih ya? Darah putih itu naik ke mata gimana ya? Kayaknya rasa kantuk, capek habis melahirkan. Iya. Jadi memang butuh istirahat ya buat bunda-bunda ini, makanya kan ada cuti hamil kayak gitu tuh, supaya cukuplah istirahatnya untuk bunda-bunda yang habis melahirkan. Siap dokter. Nah mudah-mudahan Bunda Elis ya menyimak dan puas. Kalau tidak puas nanti kita akan lanjutkan di konsultasi langsung saja ke dokternya. Baik, warga sehat sekalian, ini masih ada satu pertanyaan lagi yang akan kita bahas. Ini datang dari Bunda Khairunisa ya. Ini masih seputar tidur dok yang ditanyakan. Kalau tidur pagi-pagi katanya dari jam 6 sampai jam 12 nggak boleh. Bahaya untuk janin dan ibu. Ini lagi orang hamil. Iya. Nggak boleh tidur di jam 1 ini lagi jam 12. hamil. Iya, karena katanya bahaya untuk janin dan ibu. Apa betul? Atau tidak dok? Mitos atau fakta? Gitu kan. Untuk Bunda Hoirun Nisa Aprilia. Iya. Ya, makasih pertanyaannya. Nah, ini boleh nggak tidur siang dari jam 6 sampai jam 12? Ya kayaknya kalau dari jam 6 sampai jam 12 nggak boleh, kayak kelamaan ya. Kalau antara tidur jam terus itu boleh ya, ya? Tapi mungkin kalau di antara jam itu ya boleh-boleh aja lah. Namanya juga tidur siang ya boleh-boleh aja. Kalau misalkan bunda-bunda merasa lelah ya boleh-boleh aja. Sebetulnya kan lagi hamil juga akan terasa lelah ya, karena tadi ya beban-beban itu ya, beban yang dibawa oleh bunda-bunda itu, belum lagi perubahan fisiologis dari tubuhnya gitu kan, karena ada janin di dalam bayinya, di dalam kandungannya gitu. Kalau bunda-bunda merasa lelah pengen tidur ya boleh-boleh aja, cuman mungkin menurut orang tua kayaknya jangan tidur aja gitu, mungkin aktivitas gitu kan. Kalau orang lagi hamil kan mungkin bisa olahraga ringan gitu, atau aktivitas sehari-hari, aktivitas sehari-hari di rumah gitu. Jangan rebahan terus. Iya, dikerjakan juga. Kecuali memang
bunda-bunda ada perdarahan Harus atau bed rest kalau gitu ya, Dok, ya. atau pecah ketuban atau apa, itu mah mungkin memang harus dokternya menyarankan untuk bed rest, ya mungkin itu mah harus bed rest. Tapi kalau misalkan bunda sehat walafiat, pengen babynya di dalam kandungan juga sehat, ya aktivitas sehari-hari dilakukan itu lebih baik, gitu. ya. Terus kemudian olahraga ringan juga baik untuk babynya, biasanya stretching gitu, atau senam hamil gitu, bagus. Oke, siap dokter nih. Terima kasih dokter atas waktunya. Ternyata pertanyaan demi pertanyaan alhamdulillah sudah kita bahas dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi wargi sehat sekalian. Wargi sehat sekalian, demikian acara bincang kita, acara bisik kita, Bincang Sehat Asik bersama RSUD Al-Ihsan pada siang ini, episode kali ini bersama dokter kita, Dr. Jatuh Sulistiyawati, spesialis obstetrik ginekologi. Nantikan kami di dalam acara Bincang Sehat berikutnya dengan pembahasan yang berbeda tentunya. Silahkan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa melalui DM di Instagram kami atau melalui WA yang tertera di informasi kami. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih dokter atas waktunya dan ilmunya. Akhirnya saya Muhammad Zain Arifin bersama Dr. Jatuh Sulistiyawati SPOG undur diri dari hadapan wargi sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.